ketika kita lagi berduka, kadang tuh kita merasa bersalah banget ya kalau kita menemukan aktivitas yang bikin kita happy. Ketika kita bisa menemukan aktivitas yang releasing our happiness hormone, itu tuh bisa banget ngebantu kita untuk bangkit dari keterpurukan, atau ngebantu kita tuh ngasih perspektif baru dalam kehidupan setelah kita kehilangan ini, mengetahui bahwa masih ada loh kondisi atau aktivitas yang bisa bikin kita happy. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Welcome ke podcast Angkat Bicara. Nah, kali ini aku tentunya nggak sendiri karena aku ditemenin sama psikolog klinis dari Bicarakan ID. Siapa itu dia? Mari kita perkenalkan dulu ya. Hai Kak. Hai. Mungkin boleh perkenalan diri nih ke teman-teman, mulai dari nama kakak, terus juga background psikolognya apa gitu. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Sabrina Putri Andina, biasa dipanggil Andin. Aku psikolog klinis dari Bicarakan. Oke, halo Kak Andin. Nah, mungkin kali ini kita membahas sebuah topik nih ya yang benar-benar erat hubungannya sama sebuah kesedihan, rasa sedih, rasa sakit, apa ya kira-kira, yaitu kedukaan atau grief ya. Nah, kalau dari Kak Andin sendiri nih, sebenarnya awal mula kakak tertarik untuk membahas topik dari grief atau duka ini apa sih? Boleh diceritain? Oke, jadi tuh awalnya aku tuh nonton film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kamu udah pernah nonton belum? Jujur belum sih Kak. Jadi itu tuh pemain utamanya dari Ringgo Agus, ada Nirina Zubir, ada Dion Wiyoko juga kalau nggak salah, sama Julie Estelle. Jadi itu film bagus banget. Aku saranin kamu nonton deh. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi ada one thing yang sangat intriguing gitu buat aku ya, ketika aku nonton dan ngelihat gitu bagaimana sih perjalanan karakter perempuan yang karakter utamanya waktu itu diperaninnya sama Nirina Zubir. Gimana nih dia tuh berusaha untuk survive atau kembali menjalani hidupnya setelah kehilangan pasangannya atau orang yang dia cintai kayak gitu. Nah di situ aku jadi keikut nih, kebawa prosesnya kayak gimana sih sedihnya dia, gimana sih kayak rasa numbnya, rasa marahnya gitu ketika dia harus tiba-tiba kehilangan orang yang dia cintai gitu. Nah ketika aku nonton gitu ya, aku kan jadi merefleksikan nih kayak prosesnya nih cukup lika-liku ya kayak gitu, sampai akhirnya tiba-tiba terbesit gitu di otak aku bahwa ketika kita membahas terkait dengan duka itu nggak selalu berhubungan dengan kehilangan orang yang kita cintai gitu loh Saf. Jadi bisa banget lebih luas dari itu gitu. Karena memang sih umumnya kalau kita tahu gitu ya dari keseharian gitu, pasti kalau kita bahas duka itu dihubunginnya tuh sama kehilangan pasangan, kehilangan orang yang kita cintai gitu ya. Padahal sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadarin tuh mungkin kita ngalamin nih yang namanya kehilangan-kehilangan. Nah justru dengan adanya kehilangan inilah yang pada akhirnya bisa berdampak kehadiran rasa duka kayak gitu. Karena kalau kita bahas terkait dengan proses duka gitu ya, proses grieving itu tuh kita membahas kayak lebih ke bagaimana sih seseorang tuh bisa melalui perjalanan kehilangan yang dia alamin sampai akhirnya dia bisa menerima kehilangan itu kayak gitu. Jadi dari situ aku jadi tertarik sih untuk membahas terkait dengan luasnya cakupan grief di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Karena kan memang kayak kalau sebagai orang awam itu ngomongin duka pasti tentang kehilangan udah selesai gitu ya. Kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Jadi ternyata kedukaan itu memiliki proses yang cukup panjang ya Kak untuk dipahami. Nah kalau boleh tahu lebih lanjut nih Kak, dari teori psikolog gitu. Ini kan kita lihat dari sisi psikolognya ya. Tadi kakak mention proses kedukaannya, itu prosesnya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak gimana aja? Mungkin sebelum kita bahas proses gitu ya, aku mau ngejelasin apa sih itu grief, apa sih itu berduka gitu ya. Grief atau berduka tuh lebih ke rasa negatif, rasa sedih atau mungkin rasa sakit gitu ya yang kita rasakan ketika kita kehilangan suatu hal yang signifikan. Kehilangan suatu hal yang signifikan tuh nggak harus kehilangan pasangan gitu. Walaupun balik lagi ke tadi ya, banyak yang mengasosiasikan itu dan itu nggak salah kayak gitu. Nah, ketika kita kehilangan suatu hal yang signifikan, pasti rasa sakitnya kan ada ya. Mungkin rasa sakitnya juga kayak overwhelming, berlebih gitu ya rasanya. Seakan-akan tuh kayak tiba-tiba kita dihadapin sama emosi yang susah, kayak misalkan rasa marah yang tiba-tiba besar banget, atau rasa sedih yang tiba-tiba besar banget, atau bahkan rasa kayak shock gitu, yang tiba-tiba aja gitu hadir ke diri kita, terus kita don't know what to do gitu kan. Nah, ketika seseorang menghadapi atau mengalami fase grief gitu ya, mengalami rasa sakit ini bisa berdampak ke kondisi fisiknya. Mungkin kita ngelihat ketika ada orang yang kehilangan gitu ya, dia jadi berduka, terus kita ngelihat dia jadi nggak bisa fokus nih sama melakukan aktivitas sehari-harinya, atau dia jadi nggak nafsu makan, nggak bisa tidur gitu. Dan sebenarnya
itu adalah respon yang natural atau respon yang normal untuk ditunjukkan seseorang ketika dia sedang mengalami grief ini sendiri atau mengalami kehilangan ini. Kayak gitu, karena semakin besar kehilangannya dia, pasti akan semakin besar juga nih rasa sedih yang dialami oleh orang itu. Oh, gitu, oke. Nah, sebenarnya kehilangan, dari tadi kan mention kehilangan tuh Kak. Emang selain kehilangan orang yang kita cinta, itu bisa kehilangan apa sih Kak gitu? Kehilangan apa gitu yang bisa menyebabkan rasa berduka. Iya, betul. Gitu ya. Kalau misalkan menurut aku pribadi ya, dan dari teori juga gitu ya, kehilangan tuh suatu hal yang bersifat subjektif gitu, suatu hal yang bersifat personal. Jadi nggak ada yang namanya typical loss gitu, typical kehilangan. Kehilangan mana sih yang boleh dan kehilangan mana sih yang nggak boleh untuk orang mengalami berduka, itu menurut aku nggak ada. Dan kalau tadi apa aja sih yang termaksud dengan kehilangan gitu ya? Pertama tadi kehilangan orang yang kita cintai. Itu bentuk kehilangan yang mungkin umum, yang besar banget pasti ya rasanya. Nah, itu salah satu hal yang bisa menyebabkan orang mengalami duka gitu. Maksudnya kehilangan orang yang dicintai itu seperti apa sih? Meninggalnya misalkan pasangan kita, orang tua kita, kerabat dekat kita, atau bahkan kematian hewan peliharaan kita gitu. Mungkin karena balik lagi ya, kalau kita ngomong subjektif, mungkin aku pribadi gitu ya. Ketika kita melihat sosok, misalnya ada seseorang yang dia baru aja kucing peliharaan dia yang dari kecil tuh mati gitu atau meninggal. Terus mungkin aku yang nggak pernah melihara kucing, aku merasa kayak itu bukan suatu hal yang signifikan gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu memang kucing ini adalah sosok yang menemani orang ini tuh dari dia kecil sampai dia gede. Terus yang nemenin suka dukanya dia, sedih senangnya gitu. Jadi ketika dia kehilangan si kucing ini, rasanya tuh kayak kehilangan sahabatnya, kayak gitu. Sehingga kehilangan yang besar ini ngebuat dia perasaannya jadi semakin sedih, dan itu berdampak ke rasa duka yang muncul, kayak gitu. Itu tadi satu ya, kehilangan orang yang kita cintai. Lalu yang kedua, kehilangan karena kehilangan yang belum terlihat gitu bentuknya, gitu. Kayak misalkan orang yang terdiagnosa dengan terminal illness gitu, atau penyakit terminal. Kayak ketika dia terdiagnosa cancer atau terdiagnosa Parkinson's, yang kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada nih cure-nya gitu ya, obat yang benar-benar menyembuhkannya. Mungkin kelihatannya kehilangannya belum ada gitu. Ketika misalkan ada seseorang yang ibunya terdiagnosa cancer gitu. Mungkin ketika dia mengetahui ibunya terdiagnosa cancer, ibunya masih ada gitu ya. Tapi dia mengetahui bahwa eventually ini bisa nih leads tuh kehilangan gitu karena penyakit ini. Begitu juga orang yang sedang mengalami atau mengetahui bahwa dia terdiagnosa dengan cancer, itu juga bisa merasakan kehilangan yang pada akhirnya berdampak pada rasa duka, kayak gitu. Terus yang ketiga, ketika ada seseorang yang mengalami personal loss atau catastrophic personal loss. Maksudnya tuh kayak kehilangan secara personal yang gede banget, kayak tiba-tiba kena bencana alam. Misalkan amit-amit kena tsunami gitu ya, gempa bumi, longsor, terus dia harus kehilangan rumahnya, hartanya, mungkin orang yang kehilangan pekerjaan di PHK, itu juga bentuk kehilangan kan, dan itu bisa menyebabkan orang tuh mengalami rasa duka, kayak gitu. Sama yang terakhir itu ada kehilangan atas, bukan kehilangan sih, kalau ini lebih ke arah ketika seseorang mengalami peristiwa kehidupan yang signifikan gitu, perubahan yang drastis, kayak misalkan dia mengalami perceraian. Itu kan bisa merasakan ada rasa kehilangan gitu, kehilangan yang tadinya mereka bersama tiba-tiba harus sendiri, itu ada rasa kehilangan yang dirasain. Atau ketika ada seseorang yang didiagnosa kalau dia infertilitas gitu, atau tidak punya anak, mungkin bentuknya belum ada gitu ya, bentuk fisiknya tidak terlihat gitu, nggak kayak misalkan ketika kehilangan sosok yang kita cintai gitu, tapi mengetahui bahwa dia tidak bisa memiliki anak ke depannya, itu memunculkan rasa kehilangan sendiri, dan pada akhirnya ini bisa berdampak ke rasa duka gitu. Jadi yang tadi aku sebutin ya, ketika kita membahas kehilangan dan ini yang aku bilang bersifat subjektif, jadi tuh nggak ada kehilangan yang benar atau kehilangan yang salah gitu. Jadi kehilangan yang sifatnya besar atau kecil, kenapa aku kutipin, karena balik lagi ke subjektivitas itu ya. Kehilangan besar atau kecil tuh umum untuk menyebabkan orang merasa berduka, kayak gitu. Jadi memang gitu ya teman-teman, kayak kondisi itu mungkin kehilangan tuh biasanya dikaitkan sama kehilangan karena ada orang kita cintai meninggal, tapi ternyata nggak sekedar itu aja, tapi juga bisa kehilangan misalkan hewan peliharaan. Kehilangan tuh bukan kehilangan secara material atau fisik, tapi ketika kita terdiagnosa suatu penyakit yang memang mungkin bisa mengarah jadi cemas gitu ya Kak ya. Jadi kayak kita jadi kayak aduh, misalkan amit-amit ke diagnosa kanker. Oh ya, ngomong-ngomong soal itu juga, ke diagnosa kanker ini
ada sih pengalaman, jadi kayak memang tante aku benar. Jadi tante aku tuh di 2022 kebetulan didiagnosa kanker, dan memang sejak dia didiagnosa itu aku melihat ada rasa duka di dirinya dia. Jadi kayak semangatnya itu berkurang gitu. Tapi makin lama sebenarnya dia berubah sih Kak. Jadi aku ngelihat prosesnya itu dari 2022 kan dia baru terdiagnosa sampai sekarang dia masih ada penyakit kankernya, tapi menjadi seseorang yang lebih kuat gitu. Jadi sebenarnya kedukaan ini akan ada prosesnya ya Kak. Betul, maksudnya betul. apakah ada akhirnya gitu untuk rasa sedih itu hilang dan dia bisa menjadi lebih kuat gitu? Oke, kalau kita bahas terkait dengan proses, memang ada yang namanya stages of grief, dan itu memang ada teorinya gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi menjawab kamu dulu ya, apakah ada ujungnya gitu ya? Di stages of grief itu memang ada tahapannya gitu, dimana ujungnya itu adalah acceptance atau penerimaan bahwa kehilangan ini apapun bentuknya itu ya terjadi di diri kita, dan bagaimana ketika orang sudah menerima kehilangan yang terjadi di hidupnya, itu bisa membantu untuk move forward, untuk gimana ya caranya supaya kita bisa adjusting ke kehidupan kita setelah mengalami kehilangan itu, kayak gitu. Jadi ujungnya adalah acceptance kayak gitu. Nah, stages of grief atau tahapan dalam duka ini mungkin banyak yang udah mengetahui, tapi mungkin banyak juga yang menganggap bahwa ini tuh sebagai cara untuk membantu mereka keluar dari emosi-emosi negatifnya gitu, atau mungkin bahasanya kayak to tuck away their messy emotion and make it into a neat package gitu. Padahal sebenarnya stages of grief ini tuh lebih ke respon yang ditunjukkan oleh individu yang mengalami rasa duka atau mengalami kehilangan yang besar atau signifikan di hidupnya dia gitu. Kayak gitu sih si stages of grief ini. Jadi mau dia kondisinya itu adalah kehilangan seorang yang dicintai, atau ketika dia didiagnosa penyakit tertentu, atau bencana kena perubahan yang hidup yang signifikan karena bencana alam atau kehilangan sesuatu yang berharga, pasti dia melewati stages of grief itu ya. Betul, dan tahapannya itu kan tadi di ujungnya ada acceptance gitu ya. Sebenarnya by teori itu ada 5 tahapan yang akan dilalui gitu. Yang pertama itu ada denial, terus ada depression, ada anger, ada bargaining, dan juga acceptance, atau yang tadi disebutnya tuh biasanya ultimate stage of acceptance gitu. Kenapa ultimate stage? Karena itu fase terakhir yang akan dicapai oleh individu yang sedang mengalami proses grief gitu. Karena sebelum kita bahas yang 5 ini dulu ya, proses grief tuh selayaknya kayak ketika kita membahas terkait dengan proses ini, itu tuh kita kayak ngikutin alur kemana nih ini membawa kita kayak gitu. Dan alurnya itu terdiri dari ada 5 tahapan gitu. Pertama tadi yang denial. Denial tuh kita menolak kejadian ketika kita mengalami kehilangan, terus kita menolak kehilangan itu terjadi gitu. Misalkan contoh sehari-harinya, ada orang yang mungkin dia investasi di suatu platform beratus miliar gitu, let's say ya. Terus abis itu tiba-tiba uangnya hilang gitu kan. Itu kan kehilangan uang. Itu juga bisa kehilangan yang mungkin menurut dia ini uang sisa uangnya dia gitu. Jadi kehilangan uang ini tuh signifikan banget di hidup dia, dan itu bisa bikin dia ngerasain si berduka ini. Ketika ada seseorang yang mengalami kehilangan, mungkin saat denial rasanya tuh dia jadi kayak mengelak gitu, kayak ini nggak terjadi. Contohnya tuh misalkan dia ngerasa kayak oh enggak kok, ini nggak terjadi nih, ini aku refresh nih aplikasinya, ntar balik lagi kok uang aku. Atau kayak enggak, ini cuma mimpi. This is not real gitu. Ini nggak bener kok, ini nggak bener kayak gitu. Itu a part of denial. Jadi kita menyangkal bahwa kehilangan ini beneran terjadi. Lalu ada juga depression. Depression ya rasa sedih yang mendalam gitu. Mungkin bentuknya bisa sampai putus asa. Kayak misalkan, ya aduh aku udah kehilangan uang aku nih segini banyak. Buat apa nih aku melanjutkan hidup gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi perasaan sedih yang mendalam karena kehilangan ini gitu. Kehilangan uang ini misalkan contohnya. Lalu yang ketiga ada anger, rasa marah. Biasanya marahnya bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain atau ke Tuhan gitu. Kayak kenapa ini harus terjadi di aku sih? Kenapa harus aku yang kehilangan uang ini? Kemarin biasanya juga ada membandingkannya juga gitu. Kemarin si A investasi di platform ini kok dia nggak hilang? Kenapa harus aku? Kenapa nggak orang itu gitu? Misalnya ada nih rasa marahnya dan nggak menerimanya bahwa kehilangan ini tuh terjadi gitu. Lalu ada juga bargaining. Bargaining tuh tawar menawar gitu loh. Jadi yang biasanya dilakuinnya ke diri sendiri atau ke Tuhan. Mungkin contohnya tuh kayak gini, sehari-hari mungkin kamu sering dengar yang kayak, ya Tuhan please kembaliin uang aku seutuh-utuhnya besok, aku janji kalau uang aku kembali besok,
aku janji aku akan rajin beribadah misalkan kayak gitu. Jadi tawar menawar gitu. Nah sebenarnya bargaining itu sometimes juga dipakai untuk coping mechanismnya mereka, kayak gitu. Coping mechanismnya individu yang sedang mengalami rasa berduka, dan itu nggak apa-apa kayak gitu. As long as itu tidak digunakan secara berlebihan. Kalau misalkan itu digunakan secara berlebihan, kita jadiin ini sebagai defense kita atau cara kita untuk cope, takutnya lama-kelamaan tuh kita jadi balik lagi ke denialnya, kita jadi lupa kalau ini beneran terjadi sama kita, atau kita jadi malah kembali lagi ke fase marah atau fase sedihnya. Terus fase yang terakhir itu adalah acceptance gitu, atau penerimaan bahwa kehilangan ini benar terjadi di hidup kita. Saya menerima semua kehilangan yang terjadi gitu ya. Lalu apa nih yang bisa saya lakukan setelah ini? How to move forward setelah ini gitu. Saya mengetahui bahwa mungkin kehidupan aku nggak mungkin sama lagi nih setelah aku kehilangan uang ini gitu. Tapi apa yang bisa aku adjust dari kehilangan tersebut kayak gitu. Ya kalau ngomongin proses Saf, tadi kan ada 5 gitu ya. Karena tadi grieving ini subjektif, prosesnya juga subjektif atau personal. Jadi nggak semua orang akan ngalamin proses yang sama gitu. Kayak misalkan tadi ada 5 ya, belum tentu semuanya tuh ngalamin 5 peristiwa ini, kayak gitu, atau 5 tahapan ini, mungkin ada yang cuma ngalamin 2-3 tahapan. Mungkin ada juga yang ngalamin tahapannya tuh rasanya kayak naik turun, kayak naik roller coaster, kayak tiba-tiba dia ketika dia mengalami kehilangan yang besar, tiba-tiba dia ngerasa marah yang berlebih. Terus tiba-tiba dia kayak sedih banget rasanya, terus marah lagi, terus sedih lagi. Terus mungkin ada juga yang rasanya tuh bolak-balik gitu, kayak misalkan dia awalnya ngedeny dulu, terus dia sedih banget, terus dia lagi ngedeny lagi, sedih lagi, sampai akhirnya dia baru mencapai si acceptance ini. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena kembali lagi ke proses yang subjektif ini, semua orang akan mengalami perjalanan, proses, dan juga pengalaman yang berbeda-beda ketika menghadapi grief gitu. Dan it's human gitu. Ketika kita mengetahui ini subjektif, itu juga menentukan bahwa nggak ada waktu yang bisa kita tentukan kapan nih harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih diburu-buruin kalau misalkan sedang mengalami grief kayak gitu. Jadi ada pepatah yang bilang time helps some people to heal better and healing happens gradually gitu loh. Selama kita aware proses apa sih saat ini yang sedang kita lalui nih, itu bisa ngebantu kita bisa identifikasiin emosi kita saat ini. Misalkan aku habis kehilangan tadi uang sekian rupiah, itu aku lagi mengalami rasa duka. Ketika aku mengalami rasa duka, ini prosesnya saat ini aku kayaknya lagi ada di tahap anger. Aku marah banget sama keadaan. Itu kan kita jadi bisa identifikasiin ya, rasa emosi kita tuh apa sih saat ini, marah gitu. Aku marah banget sama keadaan, aku marah banget kenapa harus aku. Nanti dari situ kita bisa nih untuk mulai mencari cara yang tepat untuk mengekspresikan rasa marah kita secara nyaman gitu, supaya rasa marahnya juga nggak kita pendem gitu, tapi bisa kita sampaikan secara sehat atau secara nyaman gitu, kayak gitu. Dan itu bisa ngebantu kita untuk coping with loss and life itself kayak gitu. Jadi kalau aku dengar sebenarnya memang berbagai tahap yang sampai kita tuh bisa menerima, benar-benar menerima keadaan tuh emang menurut aku tahap yang paling susah sih ya Kak. Dan kalau misalkan berarti putus cinta gitu itu tuh juga tahap kedukaan ya Kak? Bisa banget. Karena kan kayak kalau aku sering dengar dari curhat teman, bahkan mungkin aku sendiri ya yang mengalami, kadang kan kita misalkan putus cinta, tahapnya habis itu kita nangis dulu, apa dulu. Tapi kan kadang ada orang yang lo nggak boleh gitu lo harus kuat dong, kayak biar si cowok ini tahu kalau lu tuh nggak kayak gitu. Tapi itu apakah tindakan yang membuat kita tuh jadi menghambat proses kita untuk akhirnya menerima semua keadaan, atau enggak sih Kak? Ada nggak sih kayak gitu? Karena kan tadi Kakak bilang ada waktu ya, perlu waktu gitu. Bener banget, kayak misalkan tadi ya kalau kita ngebahas terkait dengan putus cinta, itu bisa bikin orang mengalami rasa duka gitu. Karena balik lagi ke yang awal tadi aku bilang ya Saf, terkait dengan kehilangan. Berarti kan ketika kita putus cinta, kita kehilangan orang yang kita sayangin gitu ya. Dan mungkin rasa kehilangannya itu bisa jadi besar banget karena mungkin kita pacarannya udah lama, kita udah invest banyak hal lah, secara psikologis, secara ekonomi dan lain-lainnya gitu ya. Udah banyak banget mungkin visi misi yang kita bangun dalam hubungan pasangan, terus tiba-tiba putus kayak gitu. Dan rasa kehilangan ini tuh besar banget sehingga bisa menyebabkan kita jadi sedih, terus kita jadi berduka. Itu bisa banget tadi kayak gitu. Dan kalau ngebahas terkait dengan tadi kalau misalkan disuruh kuat, kayak lo tuh nggak boleh sedih segala macam. Kalau menurut aku ketika kita bahas ini dalam bentuk duka ya, itu bukan cara
bukan cara yang tepat sih untuk membantu mengatasi duka gitu. Karena tadi kedukaan itu kan disebabkan karena kehilangan. Dan kehilangan ini bersifat subjektif. Mungkin pada saat itu misalkan ceritanya tadi Safa gitu ya yang putus. Mungkin menurut aku yang ngelihat kayak aduh ngapain sih kayak gitu kali ya. Mungkin untuk orang lain. Tapi menurut Safa saat itu ini besar banget artinya. Mungkin udah naruh rasa, misalkan rasa sayang juga gitu, terus tiba-tiba kehilangan, itu ngebuat rasa kehilangan yang besar banget dan itu mempengaruhi proses Safa gitu. Jadi menurut aku ketika kita meminta untuk diburu-buruin itu bahkan bisa membuat mungkin jadinya ya, mungkin negatifnya tuh adalah ketika Safanya atau kitanya tuh jadi ngerasa kayak oh ya gue nggak boleh sedih nih gitu. Udah gue lupain deh rasa sedih padahal sebenarnya kita lagi sedih gitu. Malahan harusnya ketika memang kita lagi di proses depression nih misalkan tadi rasa sedih yang mendalam, kita own it kayak ini aku lagi rasa sedih yang mendalam karena aku kehilangan si pasangan aku ini gitu. Ketika aku lagi sedih banget kayak gini, apa ya yang bisa aku lakuin untuk aku ekspresiin rasa sedih aku kayak gitu supaya aku maksudnya aku keluarin nih rasa sedih yang aku punya dalam diri aku supaya gak berdampak ke aku jadi tahan, aku jadi abaikan. Karena kalau misalkan kita jadi abaikan, kita jadi lupain, itu bisa berdampak ke kondisi psikologis kita malah kayak gitu. Jadi selama proses itu intinya adalah paling tergantung pada diri kita sendiri ya Kak. Bukan karena orang lain kan kadang kayak ya dia secara subjektif dia tidak mengerti posisi kita tuh seperti apa gitu ya. Mungkin kayak lo ngapain sih nerima dia udah selingkuh 5 kali, tapi kan dia nggak tahu perjuangan kita untuk mempertahankan hubungan seperti apa, kayak gimana akhirnya putus dan lain sebagainya gitu. Nah tapi tadi kakak juga mention ya bisa berakhir pada dampak psikisnya itu sendiri. Selain depresi nih Kak, apa sih Kak dampak psikis yang bisa ditimbulkan atas kedukaan itu? Sebenarnya kalau dampak ketika kedukaan atau proses kedukaan itu nggak kita ikutin gitu ya, karena mungkin yang aku mau luruskan gitu bahwa proses kedukaan itu pasti akan terjadi di individu yang mengalami kehilangan gitu. Dan prosesnya tadi walaupun ada 5 macam-macam kan, tadi ada yang mungkin ngalaminnya cuma 2, cuma 3 dan itu nggak apa-apa banget kayak gitu. Nah ketika kita sedang mengalami proses duka, yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti nih alurnya kemana kayak gitu. Mungkin perumpamaannya tuh kayak kita ibaratnya daun yang lagi ada di aliran sungai gitu. Kita ikutin nih ini ngebawanya gimana, kemana gitu. Ketika memang kita lagi rasanya sedih, kita own it, kita proses bahwa ini rasa sedih loh yang kita rasain gitu. Terus gimana cara kita bisa ekspresinya dengan positif kayak gitu. Nah, kenapa bisa berdampak ke kondisi psikologis atau fisik? Kalau psikologis tadi menjawab dulu kali ya. Bisa berpengaruh ke kondisi selain depresi, mungkin bisa kecemasan juga, mungkin juga larinya karena misalkan sedih mendalam terus pengennya diabaikan gitu ya, rasanya dilupain, jadinya mungkin ada beberapa yang using substance gitu loh, mungkin minum-minuman beralkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang gitu, itu bisa ngarahnya ke situ. Nah kenapa bisa sampai ke situ? Karena mungkin dari awalnya ketika dia sedang mengalami rasa duka, itu perasaannya diabaikan atau dilupain. Semakin perasaan kita itu kita abaikan, kita lupain, kita kayak udahlah nggak usah, ini nggak penting gitu ya, itu bisa berdampak ke proses grieving kita makin panjang. Misalkan tadinya aliran sungainya segini nih, misalkan ya, terus karena kita lupain terus makin panjang, dan karena semakin panjang proses dukanya, emosi negatif yang kita rasainnya semakin besar gitu. Istilahnya kayak dipendem gitu ya, nggak dia ikutin prosesnya gitu ya. Betul, karena tadi ya salah 2 stagesnya itu ada depression dan juga ada anger. Ada rasa sedih yang mendalam dan juga ada rasa marah yang besar gitu. Ketika proses grievingnya makin panjang, terus dia mengabaikan perasaannya, terus nanti emosi marahnya tuh makin besar juga. Emosi sedihnya tuh kayak makin dipendem di diri kita tuh makin besar juga. Nah ketika itu makin besar dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa berdampak ke tadi mungkin jadinya depression, mungkin jadinya anxiety, mungkin jadinya juga bisa hostility ya, mungkin jadi yang bentuknya marah-marah, anger kayak gitu. Ataupun larinya ke substance gitu untuk ngelupain kalau ini gue lagi berduka loh. Kayak denial gitu ya kalau dia lagi berduka. Contohnya tuh gini deh, misalkan maksudnya tuh gimana sih, kayak ngeproses tuh maksudnya gimana sih gitu kan, mungkin bingung ya. Jadi contohnya kita ambil case misalkan ada seseorang yang baru aja kehilangan ibunya gitu. Terus dia bekerja gitu kan, biasanya kan kantor ngasih waktu grievingnya 3-4 hari cuti gitu. Nah setelah 3-4 hari ternyata dia merasakan bahwa gue masih ada nih rasa sedih yang mendalamnya gitu, gue belum bisa move forward sebenarnya. Tapi life goes on, gue harus kembali bekerja, gue harus kembali
melakukan aktivitas sehari-hari gue gitu. Tapi di sisi lain gue baru banget kehilangan ibu gue dan gue belum selesai memprosesnya itu. Nah yang bisa kita lakukan adalah dalam 1 minggu misalkan kita sisihkan 1 hari aja. 1 hari untuk kita tanya ke diri kita saat ini tuh rasa berduka yang kita rasain tuh lagi apa sih gitu. Oh oke, saat ini aku lagi ngerasain rasa sedih yang mendalam. Belum kayak rasa sedih karena baru banget kehilangan ibu aku kayak gitu misalkan ya. Ketika rasa sedih itu lagi ketika kita sudah menyadari, kita bisa identifikasi ini, oke kita lagi ngerasain rasa sedih, itu artinya kan kita udah nggak ngubur duka kita kan. Kita sadar bahwa oke gue lagi berduka, saat ini proses yang gue lagi jalanin adalah rasa sedih kayak gitu. Terus gimana ya caranya supaya gue bisa mengelola atau melampiaskan emosi ini secara sehat gitu atau secara nyamannya gue. Misalkan bisa dengan journaling gitu, menuliskan perasaan kita. Bisa juga mungkin ada orang yang sukanya ngegambar, dia melampiaskan rasa sedihnya dengan menggambar. Bisa juga dengan berbicara dengan orang terdekat, misalkan ke pasangannya, ke teman dekatnya dia, atau mungkin ke support group yang pernah mengalami kondisi yang sama. Itu juga bisa ngebantu dia untuk mengelola perasaan sedih yang dia rasain. Jadi gak diabaikan, gak ditolak, dia sadar bahwa iya life goes on gitu. Aku harus kembali bekerja, aku harus kembali melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari aku, tapi aku masih sedih. Dan sedih ini bisa aku apain ya untuk aku keluarin gitu dari perasaan yang aku rasain gitu, supaya akhirnya nggak berdampak ke tadi kondisi psikologis atau kondisi fisik tadi kayak gitu. Jadi intinya kita harus menerima diri kita kalau memang pada dasarnya kita lagi berduka nih gitu ya. Jadi keluarin aja semua emosinya dulu. Setelah itu baru kita melanjutkan hidup kita. Dibanding kita harus kayak enggak, aku nggak sedih, aku biasa aja. Enggak, aku kayak kadang kan aku kuat, tapi ternyata sebenarnya di dalam tuh luka banget gitu. Itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi psikologis ke depannya ya, dan mungkin secara fisik juga ya Kak, jadi sakit gitu ya. Kadang kan kita sering dengar kayak orang abis kehilangan orang terdekat, dia ikut sakit juga, ikut drop fisiknya. Itu karena itu ya Kak. Oke, menarik banget ya ternyata ya. Terus kalau misalkan ini Kak, misalkan dia kehilangan sosok orang yang dia cintai gitu. Terus abis itu dia mengikuti prosesnya, tapi menurut dia tuh lama banget. Itu ada nggak sih Kak, kayak dia butuh waktu bahkan sampai 1 tahun gitu? Itu ada juga kasusnya kayak gitu? Pasti ada sih, karena balik lagi ke tadi ya, kalau kita bahas terkait dengan kehilangan itu subjektif, tadi prosesnya pun subjektif gitu, dan waktu pun juga subjektif gitu. Jadi setiap orang akan mengalami proses yang berbeda-beda, begitu juga dengan setiap orang akan mengalami waktu yang berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa nyamain, misalkan sama-sama kehilangan hewan peliharaan yang kita cintai gitu ya. Kita nggak bisa membandingkan kayak, kok dia cuma 3 hari ya, kok aku sampai sekarang masih di fase marah nih rasanya kayak gitu. Itu kita nggak bisa ngebandingin karena mungkin pengalaman yang dia alamin atau mungkin berhubungan juga pengalaman psikologis atau diri dia tuh mungkin ketika menghandle grief itu berbeda. Jadi pasti waktunya yang dirasakan oleh satu orang dengan orang lainnya itu berbeda-beda dan nggak bisa disamain kayak gitu. Anggaplah misalnya tadi aku kasih contoh yang kayak misalkan dia kehilangan sosok orang, terus dia kayak butuh setahun Kak, karena kan beda-beda kan Kak, butuh setahun untuk menerimanya. Nah itu pasti kan dia juga ditemani oleh orang, misalkan dia kehilangan ibunya, terus dia jadi ditemani sama ayahnya gitu. Nah apa yang harus dilakukan pendamping dari seorang yang mengalami duka, misalkan anggap aja ini ayahnya, untuk biar nggak memaksakan proses itu cepat-cepat berakhir ya, maksudnya cepat-cepat dia akhirnya menerima diri gitu. Karena kan kok kayak gitu bisa menghambat yang tadi Kakak bilang prosesnya. Gimana sih bagi sosok orang yang mendampingi tuh harus apa gitu kita terhadap orang yang berduka? Jadi mungkin kayak tips and tricks atau do's and don'ts yang boleh dilakuin oleh orang yang sedang menemani orang yang lagi kehilangan gitu ya. Yang pertama, yang paling penting menurut aku, be there for them sih. Ada untuk dia, dan ketika kita ada untuk dia, kita biarkan dia untuk bisa mengekspresikan whatever their emotion is. Apapun itu emosinya, biarkan, kasih dia ruang gitu loh, untuk safe place untuk dia bisa menceritakan segala perjalanan atau lika-liku emosi yang sedang dia alami saat itu. Dan ketika dia sedang bercerita gitu ya, kita validasi aja emosinya. Misalkan dia lagi marah gitu, kita validasi ya. Validasi itu maksudnya lebih ke arah kayak,
iya marah ini suatu hal yang normal ketika kamu lagi marah, karena mungkin kita ulangin kata-kata yang dirasain, misalkan gue tuh marah banget ya, kenapa sih ini harus terjadi di gue, kenapa nggak ini gitu. Kita bisa yang kayak validasi, ya it's okay for you to be mad kayak gitu, jangan langsung ngeblok, jangan gitu jangan ya. marah gitu. Iya. Itu yang salah satu yang don'ts sih ya. tadi. Jadi kita bisa validasiin emosinya gitu. Sedangkan kalau untuk don'ts-nya yang kita nggak bisa lakuin tadi, judging tuh dalam arti kayak aku paham sih mungkin maksud kita tuh kita mau buat dia tuh jadi apa ya, jadi tenang gitu ya, tapi mungkin somehow caranya kayak jangan nangis ya, itu kuat ya, kadang malah jadi kayak aku harus pura-pura kuat nih depan dia gitu kan jadinya kayak gitu. Betul banget gitu. Tapi aku paham gitu, mungkin kita ketika ngomong kayak gitu karena kita kayak gue harus gimana ya, gue mau menenangkan dia tapi nggak tahu nih harus apa. Tapi justru menurut aku dengan kita bilang kayak kuat ya, itu malah takutnya membuat dia tuh jadi tadi benar kata kamu, terpaksa harus kuat, terpaksa harus gak boleh nangis gitu. Padahal ini adalah proses yang sedang dia laluin saat ini gitu. Dan ketika dia sedang mengalami proses sedihnya misalkan, ya sebenarnya kan yang dia ingin lakuin itu adalah bisa melampiaskan atau mengekspresikan emosinya ya. Dan kita sebagai orang terdekatnya, mungkin sebagai orang yang bisa menemani dia, ya kita dengerin aja kayak gitu. Dan jangan buru-buruin sih tadi menurut aku salah satunya kayak gitu. Makanya kadang aku juga kalau misalkan nemenin teman aku putus nih, itu kan tahap berduka juga kan Kak. Kadang aku nggak langsung kayak udahlah lupain dia, udah dia tuh benar-benar nggak usah nggak gini. Kadang aku kayak oke, aku mencoba untuk di posisi dia, mungkin dia punya sesuatu perasaan yang lebih berharga, kita kan nggak tahu itu bener ya Kak, berarti kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan maksa untuk dia benar-benar harus kuat dulu gitu. Iya sih, menarik banget ya dari tadi pembahasannya. Nah, kalau tadi kan tips and trick untuk orang mendampingi seseorang yang berduka. Kalau untuk tips and tricknya sendiri untuk orang yang sedang berduka itu apa nih dari Kakak? Oke, jadi pertama sih yang dari tadi aku omongin, namanya sadari, akui dan terima dulu. Sadari bahwa saat ini kita baru aja kehilangan suatu hal yang signifikan atau suatu hal yang besar banget di hidup kita. Akui bahwa dari kehilangan ini bisa menyebabkan rasa duka yang mendalam di diri kita gitu. Dan terima semua perasaan yang kita rasain. Ketika kita lagi kehilangan tersebut, misalkan tadi kehilangan hewan peliharaan yang kita udah misalkan kucing gitu ya, udah kita asuh dari kecil, terus dia yang nemenin kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, pas kita lagi happy, pas kita lagi sedih gitu. Terima bahwa kehilangan ini besar dan ini ngebuat aku misalkan merasa sedih gitu. Mengetahui bahwa proses yang sedang aku alamin ini adalah rasa sedih gitu. Tadi caranya gimana? Contohnya tadi yang berikanlah waktu untuk diri kita, sisihkanlah waktu misalkan dalam 1 hari atau dalam seminggu, disisihkan 1 hari untuk kita memproses dulu nih apa sih yang terjadi sebenarnya terhadap kita gitu. Oke, aku baru kehilangan suatu hal yang besar gitu. Aku baru kehilangan kucingku yang sudah aku anggap sebagai sahabatku sendiri. Terus sekarang aku lagi ngalamin apa ya? Proses dukanya tuh saat ini apa ya? Misalkan rasa sedih gitu. Nah, dengan kita menyadari, udah bisa identifikasi ini. Oke, aku sedih. Terus what to do with that gitu. Apa yang bisa aku lakukan untuk rasa sedih aku gitu. Ketika kita gak ngubur duka kita bisa mulai nih cari cara untuk bisa ngekspresiin rasa sedih gitu. Tadi aku udah sempat bahas ya caranya gimana. Bisa tadi dengan journaling. Journaling tuh mungkin lebih ke nulisin perasaan kita, terus apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu. Terus dengan menggambar gitu. Mungkin untuk orang yang suka banget art gitu ya, suka banget melukis, suka banget gambar, itu bisa terapeutik juga. Bisa ngebuat kita tuh jadi lebih tenang juga, tersalurkan juga emosi kita melalui gambar itu. Kalau ke hobi gitu bisa juga ya? Hobi bisa banget. Misalkan suka olahraga gitu, itu juga bisa sih sebenarnya sebagai salah satu media untuk bisa mengekspresikan atau mengeluarkan perasaan-perasaan negatif yang kita punya. Itu satu, tadi sadari, akui dan terima. Lalu kedua, itu adalah dengan kita give ourselves time to heal gitu, give ourselves time to heal, dan juga reaching out gitu. Dengan kita nggak diem gitu, dengan kita cari orang yang mungkin bisa mendengarkan atau bisa ngebantu kita ngekspresin apa sih yang kita rasain, itu bisa banget ngebantu kita untuk overcoming atau keluar dari fase grief ini kayak gitu. Dan kasih waktu gitu, mengetahui bahwa waktu itu subjektif dan kita tuh nggak perlu diburu-buruin, nggak ada deadline gitu, harus selesai kapan tuh nggak ada gitu. Semua waktu tuh manusiawi gitu, mau waktunya panjang mau waktunya pendek itu manusiawi, karena itu akan dibalikan lagi ke masing-masing individunya kayak gitu. Lalu yang ketiga itu self care sih. Mungkin kadang kalau kita berduka
berduka kan rasanya kayak rasa sakit, terus kita kayak lagi di kondisi yang terpuruk banget gitu ya. Kita sampai lupa untuk menjaga diri kita, kayak makan yang teratur, tidur yang teratur, terus mungkin ngelakuin hobi gitu ya. Kita sampai lupa untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin kita sukain. Jangan lupa untuk tetap lakuin itu gitu. Jangan lupa untuk tetap taking care of ourselves gitu. Iya, kehilangan itu terjadi gitu. Iya, perasaan sedih itu ada gitu. Tapi jangan sampai kondisi tersebut membuat kita tuh makin memperparah malah justru kondisi fisik kita kayak gitu. Dan juga self compassion sih. Kan kalau nggak salah di podcast juga sempat ada yang bahas terkait dengan self compassion ya. Mungkin simpelnya self compassion tuh bagaimana kita bisa mencintai dan menerima diri kita apapun yang kita laluin gitu. Dengan dalam hal ini ya, ketika kita lagi ada di proses duka, dengan kita nggak mengkritik diri kita kayak kok gue lama banget ya, kok gue di sini aja ya, kok gue kayak di fase depression mulu, atau kok gue di fase anger mulu, dengan nggak mengkritik itu, dengan menerima bahwa ini memang proses yang lagi aku laluin gitu. But I know that eventually aku bakal bisa kok mencapai si ultimate stage of acceptance gitu. I just need some tempat untuk bisa mengekspresikan perasaan-perasaan yang aku lagi alamin kayak gitu. Terus dengan self compassion, dengan gak mengkritik proses yang kita alamin, gak mengkritik diri kita sendiri, itu bisa ngebantu kita untuk overcoming grief gitu. Terus yang paling penting menurut aku mencari aktivitas dan juga kegiatan baru gitu. Mungkin, dan menurut aku ini sangat manusiawi ya. Mungkin ketika kita lagi berduka, kadang tuh kita merasa bersalah banget ya kalau kita menemukan aktivitas yang bikin kita happy gitu kan. Kayak aku baru aja kehilangan tadi misalkan kucing aku gitu ya. Terus yang seperti sahabat aku. Terus aku misalkan kemarin abis ketemu teman, tapi aku rasanya happy banget nih ketemu teman, ngobrol lagi dan segala macam. Tapi tuh rasanya kayak kok aku happy ya. Harusnya aku tuh gak boleh happy. Orang aku baru aja kehilangan kucing aku ini gitu. Padahal sebenarnya menurut aku ya, ketika kita bisa menemukan aktivitas yang releasing our happiness hormone, itu tuh bisa banget ngebantu kita untuk bangkit dari keterpurukan. Atau ngebantu kita tuh ngasih perspektif baru dalam kehidupan setelah kita kehilangan ini. Mengetahui bahwa masih ada loh kondisi atau aktivitas yang bisa bikin kita happy gitu. Jadi give life a new meaning gitu. Bahwa betul kehilangan ini ada. Betul saat ini prosesnya masih aku jalanin. Tapi bukan berarti aku gak boleh untuk menerima aktivitas, untuk menerima hal-hal yang membuat aku happy. Bukan berarti aku gak boleh ngelakuin hal-hal atau misalkan ngelakuin tadi hobi yang membuat aku tuh happy lagi, bahagia lagi, semangat lagi kayak gitu. Jadi letting ourselves to be happy is one important thing juga sih. Kayak gitu. Dan yang pasti ya ketika kita ngomongin proses, dan prosesnya tuh rasanya benar-benar panjang banget. Saking panjangnya tuh rasanya kayak jadi mulai mengena nih ke kondisi sehari-hari. Kita jadi semakin gak bisa fokus untuk konsentrasi, gak bisa fokus untuk misalkan gak proses, misalkan kayak makannya tuh jadi gak teratur, tidur jadi gak teratur, dan benar-benar mengganggu keseharian, gak bisa bekerja kayak gitu. Itu ada baiknya menurut aku kita ke psikolog sih untuk bisa kita konsultasikan lebih lanjut kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi penjelasan dari Kak Andin tentang kedukaan yang sangat amat komprehensif ya, benar-benar banyak banget, gak sesimpel itu ternyata. Gak sesimpel kehilangan, tapi ternyata ada dampak psikisnya juga dan cara untuk mengatasi kedukaan ini. Nah, mungkin teman-teman sendiri punya cerita kedukaan versi teman-teman sendiri, dan mungkin versi cara menghadapinya pasti beda-beda nih per orang ya, mungkin dengan olahraga atau tadi yang Kak Andin bilang dengan menggambar, journaling gitu. Bisa di-share di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, terakhir mungkin aku pengen dengar sedikit nih kutipan dari Kak Andin untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kedukaan. Okay. Mungkin first of all aku mau ngomong I'm very sorry for your loss gitu ya. Terus ada satu quotes yang menurut aku bagus banget ini ketika kita membahas dengan duka gitu. Jadi just like the ocean, we cannot stop the waves. It goes as the same as grief gitu. Just like the ocean, we cannot stop the wave. We also cannot stop the feeling of grief. But what we can do is try to follow along the wave and find a comfortable ways to express our emotion. Gitu. Jadi selayaknya lautan gitu, kita kan nggak bisa menghentikan ombak-ombak yang datang gitu ke kita gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa menghentikan proses grief yang sedang kita laluin. Yang bisa kita lakuin adalah ride along the wave, mengikuti aliran wave ini tuh kemana sih? Dan sambil kita mengikuti aliran itu, sambil juga kita mencari cara yang tepat atau cara yang nyaman untuk kita bisa mengekspresikan emosi kita.
Oke, dalam banget nih makna dari kutipannya Kak Andin. Terima kasih banget Kak sekali lagi untuk waktunya, karena kita udah benar-benar ngebahas topik yang sangat amat menarik. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, kita udahi dulu sampai sini podcastnya. Dan semoga kita ketemu lagi ya teman-teman di podcast selanjutnya Angkat Bicara. Oke, see you, bye.